Iya, nggak ada masalah nggak belajar nggak bertumbuh, dan itu semua adalah paradoks dari kehidupan. Jadi sekali lagi bedakan antara pengetahuan dan pengalaman, antara pengkajian dan pengaplikasian pengajian. Karena begitu kita banyak hafal, banyak tahu, bagus. Tapi kalau tidak terlatih, kata kuncinya adalah latihan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah terkontrol 98% oleh kebiasaan. Jadi sorry to say, ibu dan bapak, teman-teman, mau pengajian kemanapun, tapi tidak merubah kebiasaan, pasti tidak akan merubah hidup yang lebih baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya nambah aja. Tadi Kang Agung mengajarkan bagaimana cara mengubah makna. Dan harusnya ketika kita lahir di hari ini hari baru kita, harusnya kita itu terus ikut bersama kebaruan semesta. Dan siapapun yang ikut menari dengan kebaruan semesta, adaptif terhadap semua kebaruan semesta, maka dia tidak akan tertinggal oleh semesta. Saya ingin menjawab sedikit tambahan dari Kang Abu, udah keren seperti tadi, udah lengkap. Kenapa ya? Tadi di pasar ketika laku keras, senang. Sedikit saja menurun, mulai uring. Mari kita telusuri di mana sebetulnya sumber. Tadi kan saya sampaikan Quran surat Al-Ma'arij, masih ingat ya? Ayat 19, 20, 21, 22, 23. Sesungguhnya manusia itu halu, dikendalikan oleh ego. Ego itu diri palsu. Karena kesadaran aslinya dia itu sudah tertutup oleh ego. Jadi Adamnya itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah dibungkus oleh ego akibat terlalu banyak makan buah khuldi. Ketika dia mendapat yang diinginkan, dia melekat. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, dia menolak. Kecuali orang yang sudah sholat. Ilal musallin. Nah, diteruskan, yaitu orang yang sholatnya terus menerus. Jadi orang yang tadi ketika berhasil senang sekali, tidak berhasil sedih sekali karena sholatnya tidak terus menerus. Sholatnya berlima waktu. Nah sekarang kita cari di mana sih sebetulnya akar masalahnya. Sebut saja yang disebut dengan penolakan tadi itu adalah kemarahan kan? Marah. Karena mendapatkan yang tidak diinginkan. Sumber kemarahan dari mana? Sumber kemarahan itu karena kita terlalu besar ekspektasinya. Makanya menurunkan kemarahan sebetulnya mengurangi coba ekspektasi. Makanya ada 3 racun dalam kehidupan ini sangat berbahaya. Racun pertama namanya kemarahan, racun kedua namanya keserakahan, selalu ingin lebih, dan racun ketiga adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu racun. Karena orang yang diselimuti oleh kebodohan dan ketidaktahuan pasti akan mengalami salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Lalu sering mengatakan bahwa dia menjadi korban. Padahal sebenarnya dia korban dari kebodohannya sendiri, bukan korban dari orang lain. Kalau kita masih gampang ditipu oleh orang lain, itu adalah isyarat kata Kang Abu dari semesta bahwa kita masih bodoh. Jadi jangan menyalahkan orang lain, justru alam semesta sedang mengingatkan pada kita bahwa ada yang harus diubah pada diri kita. Itu adalah sinyal, itu tanda-tanda semesta untuk mengakhiri kita. Jadi yang pertama ini, cara mengendalikan kemarahan sederhana, kurangi ekspektasi. Apa tidak boleh kita punya keinginan? Boleh, tapi tidak boleh melekat pada keinginan. Kemelekatan pada keinginan itu sebenarnya yang membuat kita jadi menderita, karena kita mempertahankan resistensi. Kita ingin selalu di posisi itu, dan itu harus dicapai. Itu yang membuat jadi marah. Hidup menakjubkan sudah saya sampaikan. Kalau kita usahanya sedang menurun, hati-hati dengan perasaan. Kalau perasaan ikut menurun, maka usaha kita akan jatuh ke bawah.
Tapi ketika perasaan bisa dijaga di situ, direm di situ, itu akan mengalami titik balik. Tetapi ini memang harus dipraktekkan ya. Yang kedua, pengalaman saya, mengurangi kemarahan itu, anggap semua yang disebut dengan racun oleh kehidupan kita itu, atau orang-orang yang selalu menyebalkan itu, anggap saja balita. Tahu balita? Balita. Masih ingat nggak dulu balita? Ketika dia melakukan kesalahan, diapakan oleh kita? Kan tidak diapa-apakan. Maklum, masih anak kecil, itu enggak? Udah, nanti kalau ada yang menjengkelkan sama kita, sudah anggap aja balita. Kan sama kan dengan memandang, memberi makna kan? Betul nggak? Jadi orang yang menjengkelkan kita tuh anggap dia balita. Kalau dia nggak balita, tidak akan pernah marah. Yang ketiga nih, ilmu yang luar biasa. Jadikan dia sebagai pep. Kata kita. Pep itu pelatih emosi pribadi. Saya dulu waktu kecil ya, kalau asar itu oleh kakek harus sudah masuk di paguran, silat. Itu dibanting-banting itu sampai biru-biru. Saya senang, malah merasa jago. Malah dibanting-banting kan sama kakek. Karena saya tahu kakek saya adalah guru saya, sedang menguatkan saya supaya saya hebat. Betul. Tapi kalau saya dibanting sekarang oleh Kang Anjrit, kan lain kan? Betul nggak? Betul. Tapi kalau Kang Anjrit saya pandang sebagai kakek saya yang sedang mengajarkan kekuatan pada saya dibanting-banting nerima aja. Istri saya ini jagoan karate, dibanting-banting sama gurunya nggak apa-apa. Tapi kalau dibanting sama saya, pasti apa-apa kan? Betul nggak? Tapi kalau dibanting gurunya kan nggak apa-apa. Karena dia menganggap ini guru, namanya guru itu sedang menguatkan. Makanya kalau kita berguru kepada siapapun, kalau dibanting-banting, jangan marah. Karena sedang dikuatkan. Karena tugasnya guru itu menguatkan. Jadi 3 aja dari saya, tambahan dari rubah makna, ya, kurangi ekspektasi, terlalu asing barangkali ya, kurangi keinginan yang berlebih. Jangan pakai harus begini, harus begitu gitu. Yang ketiga, anggap balita. Ini yang keempat yang lebih keren lagi. Anggap pep. Pelatih emosi pribadi. Jadi ketika maaf ya, pasangan di rumah, oh ini guru saya sedang melatih, jadi nggak usah marah. Guru. Ini ilmu mahal ya. Ini kajian mahal ya. Ini kajian mahal. Makanya ini ilmu yang luar biasa, ini jarang ditumpahkan begini. Ya. Jarang ditumpahkan begini. Ini karena ada Kang Abu aja saya berbagi agak banyak ini. Ada Kang Anjrit. Kasih. Boleh tepuk tangan dong. Waduh. Lupa jawabannya tuh ya, senyebelin apapun istri kita, beliau adalah guru. Oh ternyata ya. Guruin terus, minta uang belanja yang lebih gede ya. Kita lanjut ya. Nih yang di belakang, boleh? Boleh yang sebelah sini. Ini mau? Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Retno dari Kota Delta Mas sekarang. Ini pertanyaan belum ada sebetulnya. Testimoni boleh. Iya. Silakan. Jadi dari kemarin yang saya rasain ya, saya nggak tahu itu perasaannya gimana gitu. Diidentifikasinya sebagai perasaan apa, itu masih bingung aja gitu kan. Jadi dari kemarin sadar, oh iya biasa punya caranya gitu. Nah terus nangis, ternyata nangis. Ya terus begitu di travel kan, dari rumah tuh travel. Di travel juga rasanya nangis lagi.
Jadi saya tuh ini kenapa ya kok nangis terus jadi dipikir-pikir apa kok kayak rasanya gini. Jadi kalau udah lama merantau rasanya pengen pulang kampung gitu. Nah ya gitu, jadi rasanya ini saatnya pulang kampung gitu, saatnya pulang kayaknya berarti bahagia gitu mungkin ya, dan apa ya ada kerinduan gitu bertemu dengan ayah guru, ngambut, lanjut sama teman-teman yang ada di sini gitu. Ya mungkin ekspresi kebahagiaan kali ya ayah ya. Atau apa sih gitu, soalnya keluar teh nangis gitu. Itulah saya mau baru testimoni aja, pertanyaan belum ada. Kalau lanjut, Assalamualaikum. Boleh, mudah-mudahan luar biasa. Wah, ibu siapa maaf tadi? Ibu Ratno dari Cikarang. dari Cikarang, jadi sering nangis katanya ya. Nggak tahu banyak utang atau apa. Saya nggak ngerti ini perasaan apa. Mungkin ya. Silakan boleh. Ya, teman-teman ibu dan bapak, mungkin ini kita bicara dalam ranah yang hakikat gitu ya. Punten bisa. Yang teman-teman lihat di depan ini kan sebetulnya hanya mau wujud, betul kan? Ya kan? Ini hanya jasadnya gitu. Tapi kalau kita mulai menyadari agak lebih dalam, bagaimana kita akan terpisah ketika kita adalah satu sumber dan kita tidak pernah terpisah dari satu kesatuan yang esa. Maka pertemuan paling indah adalah pertemuan yang dipanggil oleh kerinduan. Maaf ya, bukan rindu terhadap sosok, tapi rindu terhadap pemilik sosoknya. Itu yang penting. Karena kerinduan itu bukan pada, ya saya selalu bilang ya teman-teman ibu dan bapak, si Abu itu nggak penting. Makanya saya bilang juga bahwa jangan percaya amat omongan saya, hati-hati dengerin saya ngomong, jangan main iya aja, karena saya nggak penting. Kalau pakai rumus 3 fakir kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan pertemuan ini saya rasa sudah bukan dalam konteks pertemuan fisik. Tadi waktu makan, ayo guru cerita tentang hal yang menarik tentang metafisika gitu ya. Dan haru, kerinduan, kalau boleh saya simpulkan sederhana, serindu itu Allah kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Dan mungkin sudah terlalu lama Allah menunggu kita, yang kita selalu memalingkan, selalu mau menjauh, selalu mau tidak kembali gitu. Yang pada akhirnya saya rasa kekuatan yang membawa kita mau melakukan apapun dengan segenap kekuatan, panggilan dalam konteks yang paling kuat adalah karena ada kerinduan. Maka memang sih kadang memang kita harus terpisah dulu untuk saling merindukan. Terima kasih. Panggilan terkuat kedua ada debt collector. Itu karena belum bayar. Maka ini keren sih. Kerinduan itu rasa. Rasa itu akan muncul ketika ada resonansi. Jadi Mbak Retno ini bukan satu entitas yang terpisah dari semesta. Kita ini berada dalam satu jaringan semesta yang sangat kompleks. Bahkan kita ini adalah semesta itu sendiri. Dalam konteks energi, dalam konteks frekuensi, dalam konteks vibrasi, sebetulnya karena Mbak Retno ini mau pulang kepada sifat dasar Mbak Retno sendiri. Pulang pada sifat dasar dari alam itu sendiri. Ketika seseorang ingin pulang kembali kepada sifat dasarnya sebagai manusia, sifat dasarnya alam, dan kita akan menselaraskan diri pada alam, itu yang akan terjadi. Tiba-tiba ada rasa tanpa rasa. Sulit dijelaskan, bahkan kita tidak mengerti. Kenapa saya menangis ya? Padahal ada sesuatu yang tersentuh dalam diri kita. Ada resonansi. Karena saat membaca flyer,
saat melihat sosok saya, barangkali sosok melihat Kang Abu, kemudian karena mungkin keseringan kita ini mendengarkan kajian-kajian, padahal itu baru sebatas kata-kata, sebatas informasi, tetapi itu sudah mampu meresonansi. Dan kemudian ada hal, kayaknya saya ingin lebih dari ini, akan masuk pada kesadaran yang lebih dari ini. Nah, itu yang membuat kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu sebetulnya aspek metafisika, tetapi sebetulnya bisa dijelaskan secara sains. Jadi ketika kita mau pulang ke jati diri kita sendiri, hormon-hormon yang dipancarkan oleh pineal gland kita, piezoelektrik yang ada di otak ini, sistem elektronik di otak ini, itu adalah hormon-hormon yang positif. Dan itu kemudian meresonansi seluruh sel dalam tubuh kita. Bisa dijelaskan, cuman bagi orang yang awam barangkali saya belum bisa mengetahui penjelasannya seperti apa. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Itu. Terima kasih. Oke, karena kita kuotanya sampai jam 3, mungkin satu terakhir final statement. Boleh. Ada yang mau bertanya? Siapa? Baru terakhir, baru angkat tangan banyak. Gimana? Yang paling jauh aja nggak apa-apa ya. Itu aja tuh. Kalau testimoni boleh sih, malah. Tapi ada pertanyaan kalau bisa Bu ya. Soalnya saya jalan jauh Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Novianti Bey dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ini kali kedua saya mengikuti Kang Abu secara offline ya. Dulu di Bintaro, di Space. Iya betul. Ini kali kedua dan memang mungkin ini salah satu dari vibrasi gitu ya. Bahkan saya sebetulnya sedang ditimpa masalah di akhir tahun gitu. Itu masalahnya dengan keluarga saya sendiri, dengan kakak saya sendiri gitu itu. Dan ketika saya mengajukan resign dari yayasan saya yang sebelumnya, gaji saya sudah besar. Sudah diangkat lebih dari 3 juta. Tapi saya lepaskan itu. Jadi gini, pada saat saya mengajukan resign, ditanyalah alasan Bu Novi apa resign gitu. Yang pertama, saya tidak suka lembaga pendidikan disatukan dengan partai. Kemudian yang kedua, saya sebagai kepala sekolah masih dandan karena memang tidak boleh kan secara syariat di situ. Kemudian yang ketiga, saya sedang dekat dengan seseorang gitu kan, yang di situ memang tidak boleh apa-apa. Jadi judgementnya kafir, sesat. Sampai ditanya oleh Ustadz di situ, Bu Novi ada hubungan apa dengan Kang Abu? Dengan Abu Marloh. Waduh, saya bilang ini sampai segitunya gitu ya, berarti memata-matai saya sampai pada akhirnya kemarin pun ada hubungan apa dengan. Tapi kita nggak ada apa-apa ya Bu ya? Ada, tenang dengan Saiful Karim gitu kan. Saya bilang ya, tapi subhanallah gitu, ternyata dari saya mulai mengikuti ayah guru itu dari pas COVID ya, dan Kang Abu juga ada dalam positifnya itu pas COVID dan termasuk Buya Syakur gitu, dimana saya memang merasakan ada sedikit beda saya tuh ya gitu, di keluarga juga saya beda gitu ayah, karena apa, critical thinking saya mungkin saya sampai kecewa dengan hidup sebetulnya ketika rumah tangga saya mengudahi tembok gitu, seolah-olah saya marah sama Allah gitu ya. Tapi di situ ya Allah gitu, saya pengen ketemu dengan orang yang memang bisa membimbing pikiran saya, yang bisa menuntun saya bertemu Tuhan itu seperti apa gitu. Dan ini adalah subhanallah gitu. Ketika kita mencari, ternyata semesta membuka peluang itu ya. Saya dipertemukan, terima kasih ayah guru saya dari beberapa tahun lalu sebetulnya bermimpi, dan ini kesempatannya. Yang sebetulnya saya lagi terpuruknya, tapi rezeki itu datang ketika saya terpuruk gitu, dan saya bisa setidaknya ini mungkin awal saya menyatukan atau mempersaksikan perjalanan saya bahwa ya segala sesuatu dipertemukan atas cinta kasihnya Allah gitu. Dan di sini memang vibrasi gitu, dan saya selalu mencari biar saya nggak bilang sesat nih sama orang-orang di sekitar saya gitu kan. Hati-hati dengan Bu Novi gitu, apalagi sekarang dengan Abu Marloh, suka dengerin Buya Syakur, suka ya, tapi itu kan hal yang wajar mungkin ya itu ketika kita ada rasa bagaimana ya di dalam diri saya. Kemudian ini yang saya mau pertanyakan, oh iya, Kang Abu terima kasih juga dengan Kang Anjir dengan rest area 89-nya. Di situ pertama saya letting go dengan dendam saya.
saya mendatangi rumah mantan mertua saya dengan saya mengikhlaskan semuanya. Di sana ketemu mantan juga gitu. Ya Allah, pas saya ke sana nengok mertua gitu ya, ketemu juga dengan mantan, Masya Allah gitu ya. Ini Kang Andre itu sama pas puasa kemarin ya, Ramadan 2024, saya letting tentang kebencian saya terhadap keluarga mantan suami gitu. Kemudian ingin saya tanyakan, saya kan sekarang sedang dekat nih dengan seseorang gitu memang, dan itu adalah beliau yang membimbing saya sebetulnya ketika saya pernah berbicara Tuhan itu saya sendiri gitu. Nah dia anggap saya bahaya mungkin ya. Kemudian saya dibawalah ke rumah beliau melalui teman saya yang akhirnya tidak boleh keluar gitu. Kata-kata itu hanya cukup untuk dikonsumsi oleh diri sendiri. Itu. Dan kendalanya bukan saya tidak menempuh jalan syariat untuk menikah, ayah guru. Tapi sampai saat ini kami memang belum diberi peluang gitu. Dan kami bukan untuk memanfaatkan namanya innallaha ala kulli syai'in qadir gitu ya. Tapi memang belum dikasih peluang untuk masuk ke jenjang pernikahan, dan ini yang dijadikan oleh rekan-rekan kerja saya menjatuhkan saya secara privasi. Gitu. Jadi saya dituduh, jadi gini, ketika saya resign, Bu Novi padahal udah mau diturunkan jabatan, tapi ternyata Bu Novi resign duluan. Oh, itu kode semesta dalam hati saya ya. Tapi nggak saya bilangin gitu. Ternyata mereka makin enak. Saya minta resign itu Desember, tapi saya di awal resign itu di Oktober gitu. Dan itulah masalah banyak dengan teteh saya sendiri dan keluarga saya. Malah apa ya, ke saya malah seperti sentimen gitu, ayah guru yang entahlah apa yang harus saya evaluasikan diri gitu. Ini masalah keuangan sebetulnya dengan lembaga. Jadi dulu teteh saya kepala sekolahnya jatuh ke saya pegang data, tapi teteh saya manipulasi gitu. Tapi data kuat di saya gitu kan. Ya akhirnya saya terima apapun. Saya dianggap korupsi lah gitu ya oleh banyak orang tua juga. Tapi saya lepaskan itu ketika saya sudah menemukan data. Dalam 1 tahun yang sudah lalu, sudah berlalu, saya menjabat 1 tahun 2 bulan. Tapi saya dijudge segala macam, padahal bekas menutupi utang teteh saya gitu. Tapi itu saya lepaskan dan akhirnya saya punya sekolah baru gitu. Kang Abu, mohon doanya ayah juga. Saya sedang merintis sekolah baru, mungkin itu saja. Oh iya, untuk saya yang belum menikah ini, itu gimana jawabannya ya? Tapi bukan karena saya tidak berusaha, ayah guru gitu, dengan guru yang menunjukkan saya, membimbing saya lah istilahnya. Boleh kamu meyakini sesuatu hal, tapi tidak boleh dibicarakan ke orang lain, yang orang lain tuh belum tentu sepemahaman dengan saya gitu. Tapi saya ketemu dengan orang ini, saya nggak mau move on ke siapapun gitu. Hanya itu saja mungkin Ibu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan. Pulang dari siapa Ibu? Yang paling penting pulang dari sini Ibu langsung beli kasur baru ya, kata ayah dari itu penting. Jadi Ibu Novi king size. Ya, resign gara-gara ke kantornya juga boleh make up. Iya. Oh, berarti itu di kantornya burik semua dong. Maaf ya. Teman-teman, Ibu dan Bapak, kan kita sering ulang-ulang tentang gini ya. Fanatiklah kepada hasil, tapi fleksibellah kepada jalan. Sama hasil itu fanatik, yes. Tapi di jalan kita nggak bisa fanatik nih. Kenapa? Karena semua jalan itu dinamis. Jadi ya maaf ya, ini teman-teman boleh cek. Kalau boleh pakai bahasa perennial, kalau dalam bahasa filsafat itu perennial itu selalu yang berulang-ulang. Selalu ribut antara orang-orang di level syariat, tarekat, hakikat, yang hakikat, syariat, yang syariat, yang ngerti, berantem nggak beres-beres. Tetapi dalam perspektif yang holistik gitu, dalam apa yang mungkin bisa kita diskusikan, ada satu hal. Kenapa di Quran itu ada surat Hujurat 49? Hujurat itu kamar. Kita perlu tahu ngobrol di kamar apa pada frekuensi yang seperti apa. Saya kasih contoh sederhana. Dalam satu ruangan kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. 9 apa? 1 yang jadi orang gila yang mana? Nah, betul. Sewaras-warasnya dia kalah angka, kalah jumlah. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, Quran sudah bilang loh di surat 616. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kebanyakan, artinya kebanyakan apa? Collective consciousness. Sesuatu yang sudah dianggap sebagai, maaf ya, kebenaran tidak ditentukan sebanyak apa orang mengatakan itu kebenaran.
tidak pada konsensus gitu kira-kira. Tetapi level paling rendah manusia itu benar salah, itu paling bawah. Jadi maaf ya, kalau urusannya masih benar salah, itu masih dualitas, itu paling bawah. Makanya Quran Raya nggak ada perintah berlomba-lombalah dalam kebenaran. Yang ada berlomba-lombalah dalam, jadi naik satu level kebaikan. Karena kenapa? Benarnya ibu bapak siang hari ini bisa expire karena besok kita sudah bertumbuh, betul nggak? Jadi jangan berpegang pada kebenaran karena itu dinamis. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Maka level paling tinggi, kenapa Quran 269 Al-Baqarah itu bilang, yu'il hikmah mayyah. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan anugerah terbesar kepada siapapun ketika dia sudah mendapatkan hikmah. Hikmah itu kalau pakai bahasa keren sekarang disebut wisdom, kebijaksanaan. Jadi bukan berarti ketika kita udah tahu, oke, habis ujian hakikat di ayah guru, tahu hakikatnya gini, dikasih tahu anak bayi dikasih nasi goreng sakit perut pasti. Betul nggak? Yang baru ngerti tambah-tambahan dikasih log atau akar pusing pasti gitu. Maka saya rasa hal yang paling penting dalam konteks apapun, sama halnya seperti Nabi Muhammad lagi-lagi gitu ya, betapa keren beliau selalu menggunakan kata-kata sahabat. Mau terus belajar bareng. Artinya apa? Dalam concern di sini, hal yang paling penting yang kita bisa lakukan adalah kebijaksanaan. Segimanapun kita tahu ini hakikatnya benar, tapi ngobrol sama yang nggak satu frekuensi dan harus ngerti, mau nggak mau, suka nggak suka, level tertinggi adalah yang namanya bijaksanaan. Ya, jadi kenapa sih balik ya? Buddha itu artinya tercerahkan. Outputnya apa? Wisdom. Kristianiti itu kasih sayang. Outputnya apa? Wisdom. Rahmatan lil alamin itu welas asih. Outputnya apa? Wisdom. Makanya ketika hikmah ini bicara, mengedepankan hikmah artinya mengedepankan pengertian. Ya kalau kata orang Jawa, sing waras ngalah. Orang yang lebih waras, dia pasti lebih ngalah. Dan kita tahu ya teman-teman ibu bapak, let's say kita bicara dalam konteks ibadah. Ada dua kan, ibadah private dan ibadah sosial. Udahlah, yang sosial nggak usah diganggu-gugat, udah. Tapi begitu masuk ke private, itu adalah caramu dengan dia. Tetapi urusan sosial, urusan komunitas banyak, urusan yang bicara konsensus, saya rasa daripada kita sibuk membuat mereka paham, lebih baik kita meningkatkan kebijaksanaan untuk bisa tetap mengalir dalam perbedaan. Saya rasa gitu. Gitu Bu. Bismillah. Oke. Sip ya. Satu lagi tadi. Ya, oke. Ini yang paling dekat. Boleh. Dan ibu siapa di mana? Saya sama Yanti dari Kota Bandung. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan Ayah dulu. Tahun 95 saya pernah ketemu, tapi saya tidak ngerti kalau itu Ayah dulu karena mungkin masih muda waktu itu. Belum mau mempelajari tentang kesadaran waktu itu. Saya tidak tahu karena ya 1 tahun kebelakang saya ketemu lagi dengan Ayah. Tentang apa di dalam hati saya. Begitu saya menatap Ayah, air mata saya tidak terbendungkan. Dan saat itu kajian Ayah sangat mengena sekali ke saya. Ini teteh saya, saksinya yang dia hanya, kamu duduk, kamu dengarkan, kenapa kamu menangis? Saya tidak bisa menjawab. Saat itu saya pengen sekali bertanya sama Ayah, tapi hanya keterbatasan waktu, jadi tidak bisa bertanya. Jadi kali ini saya mau bertanya sama Ayah, Ayah, siapa saya? Kenapa ada saya? Untuk apa saya?
Bagaimana saya harus menemukan diri saya? Saya ingin hidup seperti ayah yang sudah beres semuanya. Kapan saya akan bertemu dengan Nur Ilahi? Panjangkan waktu saya, izinkan saya. Jangan hanya dengan sempitnya diri saya, Nur Insani, saya bertemu dengan Nur Ilahi dan akan terpisah oleh kematian. Itu ayat pertanyaan saya dari 1 tahun yang lalu. Saya tidak ingin bertanya tentang rezeki, apalagi tentang uang. Saya hanya ingin bertanya tentang Nur Insani dan Nur Ilahi saya ya. Jadi ya karena saya ingin didoakan sama Kang Ajrit. Semoga saya Kalau uang di sini memang nanya sih benar. Itu udah cocok, udah tepat. Iya. Jadi itu ya. Pertanyaan dari saya mungkin terlalu banyak, tapi tolong dijawab ya, karena itu akan sangat mengobati saya. Terima kasih. Oke, satu, Tenun boleh mungkin satu lagi. Boleh. Ibu saya doain ya. Amin. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Kang Andri, Abu dan Ayah Guru. Perkenalkan saya Aisyah Hanum dari Garut. Saya ingin semua sudah terangkum sih ya Kang, dari awal masuk sampai pertanyaan ibu itu itu pun mewakili sebetulnya ada pertanyaan yang sama. Dan di awal tahun ini memang saya dilatih sehingga saya berniat datang ke sini karena saya ingin terus-terusan mempunyai ilmu untuk membekali diri saya sendiri agar bisa menemani saya dalam latihan hidup ini gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan saya, karena semua sudah terangkum dan sudah diterangkan Ayah Guru dari segala hal dan mencakup semua hal juga yang ingin saya tanyakan dari sebelum saya berangkat sini gitu kan Bu. Pertanyaannya bagaimana agar kita sebagai manusia tidak menjadikan alasan manusiawi atas segala hal yang menimpa diri kita gitu. Jadi agar tetap ada dalam keseimbangan. Begitu kan. Untuk jawabannya terima kasih, untuk waktunya terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini karena pertanyaannya spesifik ke Ayah Guru, jadi ini saya tahu pasti panjang banget, tapi mungkin bisa sedikit ada conclusion. Dan ini pertanyaan pas banget dengan tema kita, temukan diri, temukan makna. Silakan. Silakan Ayah, saya tuh dari mana? Iya. Pertanyaan ini kalau dijawab dengan kata-kata, sepanjang apapun waktu diperpanjang saat ini, tidak akan pernah bisa menjawab. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan pengalaman lama. Jadi oleh karena itu, saya bukan tidak mau menjawab pertanyaannya. Sudah begitu banyak berseliweran tentang teori-teori yang menjawab pertanyaannya di banyak sumber. Tapi yang paling penting adalah kita bagaimana bisa merasakan langsung. Malamnya sulam ya, yang nggak ngalamin nggak akan paham. Penjelasan tentang Tuhan pasti bukan Tuhan. Penjelasan tentang air jelas bukan air. Arab Robi Birobi, mengenal Tuhan harus dari Tuhan itu sendiri, bukan dari kata-kata orang, bukan dari kitab suci, bukan dari apapun. Karena kitab suci itu adalah penjelasan tentang Dia. Oleh karena itu, kalau ingin belajar sungguh-sungguh untuk bisa menjawab ilmu sangkan parang, ilmu sangkan paraning dumadi yang
pertanyaannya. Yuk kita belajar di ruang yang lebih khusus. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang umum, ada ilmu yang khusus, bahkan ilmu yang khusus. Ilmu khusus tentu saja diajarkan pada orang khusus dengan cara yang khusus di tempat yang lebih khusus. Kenapa sekarang mendengarkan kajian saya menangis? Sekali lagi seperti kata Kang Abu tadi, itu adalah kerinduan. Kerinduan itu seperti seruling bambu yang ditiup kemudian mengeluarkan suara merdu. Itu karena kerinduan dia pada rumpun awal. Karena seruling itu kan sebetulnya bambu yang tercerabut dari rumputnya. Nyanyian dia adalah nyanyian kerinduan, ingin kembali ke asal. Saya kira itu kalau pertanyaan kedua itu kayaknya ke Kang Abu bukan ke saya. Teman-teman boleh tepuk tangan dong buat Ayah Guru. Dia harus private ya kalau bilang itu. Karena memang nggak bisa diceritain. Iya. Harus Saya bisa sih tapi bayar. Silakan. Ya, teman-teman ibu dan bapak bahwa kita dilimitasi oleh pengetahuan. Kita dilimitasi oleh konsep, kita dilimitasi oleh paradigma berpikir gitu. Dan kita tahu bahwa yang mengurung diri kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Yang sering saya cerita bahwa ketika kita mau menuju ke daerah atau ke tempat cita-cita perlu 1000 langkah, konsistensi menuju 1000 langkah itu nggak bisa kelar. Harus dilalui 1 langkah demi 1 langkah. Yang bahaya adalah setiap 2 langkah ganti cita-cita. 2 langkah ganti cita-cita, 2 langkah ganti cita-cita. Artinya apa? Meras bergerak terus, tapi dia muter di tempat yang sama gitu. Nanti dia mengalami kelelahan. Aku tuh udah melakukan segalanya, tapi nggak dapat. Iya, kenapa? Karena 2 langkah adalah ganti cita-cita gitu kira-kira. Nah, bahasa manusiawi, bahasa pembenaran dalam tanda petik itu yang keluar di mindset tentang kita melampaui diri kita yang sebelumnya gitu. Jadi saya rasa nggak bisa enggak sih. Kuncinya tetap ada latihan merubah kebiasaan lama. Latihan merubah kebiasaan lama. Karena pemikiran yang sama akan memilih hal yang sama. Pilihan yang sama akan menentukan emosi yang sama. Emosi yang sama akan memvibrasikan frekuensi yang sama dan akan mendatangkan realitas yang sama. Jadi kalau saya pinjam statementnya Albert Einstein itu bilang gini, insan gila, mikirnya sama, ngerjainnya sama, hasil pengen beda gitu, itu nggak mungkin. Jadi teman-teman ibu bapak, jangan berharap akan ada yang nolong kita dari luar, yang merubah kita dari luar. Tidak ada orang yang akan mencintai diri kita sebaik kita mencintai diri kita. Tidak akan ada orang yang akan memperhatikan dan beneran care selain diri kita. Jadi kalau kita mulai menyadari ini, manusiawi, pembenaran atau apapun, saya rasa akan dilampaui gitu kira-kira. Itu teh. Setuju ya teman-teman ya? Boleh kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, karena waktu sudah overtime, jadi jadwal kan sebenarnya datang ke sini rundown yang paling penting bukan ininya, foto-fotonya yang paling penting ya. Rundown paling penting dalam sebuah acara itu foto-foto ini. Teman-teman terima kasih. Di sini kita foto-foto, habis itu kita break, kita chit-chat santai gitu. Dan mungkin sebelum ke ending, Kang Andre, semangat silakan. Doa jangan saya. Teman-teman, kita acaranya sudah selesai ya. Sudah selesai. Setelah ini kita boleh catat foto-foto dan ini ya ada break juga. Boleh silakan kita lanjut aja langsung ya. Kita foto-foto dulu. Tapi sebelum itu kita tutup dulu kali ya. Oh boleh kan? Baik teman-teman ibu dan bapak, sebagai penutupan saya rasa final statement mungkin berkenan Ayah Guru untuk menutup acara ini. Mangga punten. Hijrah itu bukan berganti baju, tapi hijrah itu adalah menemukan kesadaran baru di setiap napas baru itu.
Beruntunglah mereka yang terus-menerus mengalami hijrah, di mana kesadarannya terus-menerus meningkat. Kesadaran itu nggak ada batas. Kesadaran itu tak terbatas. Karena sang pemilik semesta itu tak terbatas. Hidup kita pun menjadi sangat menakjubkan dan tak terbatas. Kalau kita sudah betul-betul bisa memahami yang tak terbatas itu dalam tak terbatasan. Karena kita tidak mungkin bisa memahami sesuatu yang tak terbatas. Justru kita memahami yang tak terbatas dalam tak terbatasan. Disitulah sebetulnya kita akan mengalami yang namanya letting go. Oleh karena itu kita bermohon kepada Sang Pemilik semesta. Semoga kita selalu dibimbing ke jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, jalannya para guru, para suci, para mursyid, para wali, orang-orang yang telah diberi anugerah untuk tercerahkan di semesta ini, yang telah menjadi teladan bagi kita, yang telah mengajarkan jalan untuk menuju kembalinya kita kepada jati diri. Amin. Terima kasih. Mohon, saya guru,